Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausyana, MPM 21085. Pada video ini saya akan menjelaskan matkul ekonomi manajerial dengan materi estimasi perkiraan permintaan. Tujuan untuk mempelajari estimasi permintaan ini yang pertama, untuk mengetahui pengertian estimasi permintaan. Yang kedua, mengetahui metode-metode untuk melakukan perkiraan permintaan. Yang ketiga, bisa memilih dan menerapkan metode perkiraan permintaan yang tepat dalam masalah pembuatan keputusan manajerial. Baiklah, untuk pengertian estimasi permintaan adalah menentukan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Perkiraan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian di masa datang yang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Pendekatan estimasi permintaan. Pendekatan estimasi permintaan dikelompokkan dalam dua bagian. Yang pertama, pendekatan riset pasar. Pendekatan riset pasar terbagi menjadi 4. Yang pertama, A. Survei pasar. Survei pasar merupakan survei yang dilakukan untuk mensurvei konsumen bagaimana reaksi terhadap jumlah yang diminta jika ada perubahan harga, pendapatan, dan lain-lain dengan menggunakan kuesioner. B. Penelitian observasi, yaitu pengumpulan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. Yang C, ada klinik konsumen. Klinik konsumen merupakan eksperimen lab di mana partisipan diberi sejumlah uang tertentu dan diminta membelanjakannya dalam suatu toko simulasi dan mengamati bagaimana reaksi mereka jika terjadi perubahan harga, pendapatan, selera, dan lain-lain. Yang terakhir ada D, eksperimen pasar. Eksperimen pasar ini mirip dengan klinik konsumen, tetapi dilaksanakan di pasar yang sesungguhnya. Yang kedua ada pendekatan analisis regrensi. Analisis regrensi dinilai lebih bermanfaat untuk perkiraan permintaan karena bersifat lebih objektif, mampu memberi informasi yang lebih lengkap dan lebih murah dibandingkan dengan riset pasar. Tahap-tahap untuk melakukan estimasi permintaan dengan analisis regrensi. A. Menentukan model permintaan. Model menunjukkan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Di sini QF sama dengan Fx1, X2, X3, dan seterusnya. QF sama dengan Fpx, Ix, Sx. B. Mengumpulkan data dari variabel. Perlu ditentukan jenis data apakah berupa data cross-section atau data time series. C. Menentukan bentuk persamaan permintaan. Bentuk persamaan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, persamaan linear dan persamaan tidak linear. Untuk persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan tidak linear adalah kalimat terbuka yang mengandung variabel berderajat satu yang menggunakan tanda kecil, besar, kecil dari, atau besar dari. Yang D ada melakukan penghitungan persamaan regrensi. E menguji hasil regrensi. Pengujian dilakukan terhadap 4 hal, yaitu yang pertama ada uji tanda. Uji ini menyangkut tanda positif atau negatif dari nilai koefisien dan mengujinya apakah sesuai dengan dasar teori yang ada. Yang kedua ada uji signifikansi. Uji ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan hasil secara statistik dari perkiraan parameter atau mengukur derajat keyakinan dari setiap perkiraan parameter. Uji yang digunakan adalah uji T dan uji F. Uji T digunakan untuk menguji apakah ada hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen. Bila uji T untuk persamaan menunjukkan hasil signifikan untuk semua parameter, berarti masing-masing akan berpengaruh secara signifikan terhadap Qx. Untuk mengetahui apakah uji T signifikan atau tidak dilakukan dengan cara membandingkan T hitung dan T tabel. Uji F, analisis variance, digunakan untuk menguji besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Yang ketiga ada uji determinasi. R kuadrat, R square dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi pada Qx yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada di dalam persamaan regrensi. Jika R square 80%,
Ini menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan sebesar 80% terjadinya variasi pada Qx. 4. Ada uji penyimpangan regresi. Uji yang harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa persamaan regresi bebas dari masalah multikoliniaritas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan harus memenuhi syarat terdistribusi normal. Perkiraan permintaan dalam pembuatan keputusan manajerial. Contohnya di sini ada seorang manajer pemasaran yang ingin memperkirakan besarnya kuantitas yang dibeli atas produk perusahaan dengan iklan yang dilakukan untuk mendukung penjualan suatu produk. Manajer tersebut mempunyai dugaan bahwa semakin banyak dilakukan iklan, maka makin banyak pula kuantitas yang diminta. Di sini manajer memutuskan untuk menggunakan analisis regresi yang dipandangnya lebih sesuai dengan data yang didapatkan. Sesuai dengan pendekatan analisis regresi, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan model permintaan. Dalam kasus ini, model terdiri dari dua variabel, yaitu kuantitas yang diminta sebagai variabel dependen Y dan iklan sebagai variabel independen X. Model dapat dituliskan Y sama dengan F dikali X. Kedua, kita mengumpulkan data variabel. Data kuantitas yang diminta atas produk Y diambil dari data penjualan, sedangkan data iklan diperoleh dari frekuensi tayang iklan dalam sebulan. Data kedua variabel diambil selama 10 bulan sejak peluncuran produk pertama kali, yaitu Januari 2020 dan berakhir Oktober 2020. Data yang dikumpulkan disajikan dalam tabel berikut. Di sini ada tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan iklan dituliskan XT. Penjualan YT untuk mendapatkan nilai XT dikurang X bar. Maksudnya sini min 2. Min 2 ini didapat dari jumlah iklan dijumlahkan, dapat hasilnya 120 dibagi dengan jumlah per tahun 10, maka dapat X barnya 12. 12 ini iklan 10 dikurang 12 dapat min 2, 9 dikurang 12 dapat min 3, 11 dikurang 12 dapat min 1, begitu seterusnya. Dan untuk mendapatkan nilai YT dikurang Y bar, sama seperti iklan tadi, tapi di sini di penjualan dijumlahkan semua, YT-nya dapat 500, dibagi 10 dapat Y bar-nya 50. Dan untuk mendapatkan YT dikurang Y bar, min 6 ini dapat dari 4 dikurang 50, min 6, 40 dikurang 50, min 10, 42 dikurang 50, min 8. Maka begitu seterusnya sampai habis angka-angkanya. Dan untuk mendapatkan hasil XT dikurang X bar dikali YT dikurang Y bar. 12 ini didapat dari min 2 dikali min 6, maka dapat hasilnya 12. Min 3 dikali min 10 dapat 30. Min 1 dikali min 8 dapat 8. Dan untuk mendapatkan hasil XT dikurang X bar kuadrat didapat dari min 2 kuadrat dapat 4, min 3 kuadrat dapat 9. Dan hasil perjumlahan ini dihitung, dijumlahkan, maka dapat hasilnya XT dikurang X bar kuadrat ini 30, XT dikurang X bar dikali YT dikurang Y bar dapat 106. 3. Menentukan bentuk persamaan. Plot data yang diperoleh perlu dilakukan diagram pencar yang dimaksudkan untuk mengetahui bentuk persamaan dari model perusahaan. Apakah linear atau tidak linear. Di sini YT dikurang A tambah B XT. 4. Menghitung persamaan regresi. Dari perhitungan diperoleh, A sama dengan 7,60 dan B 3,53 sehingga persamaan regresi menjadi Y bar sama dengan 7,60 ditambah 3,53 X. Maka dapat dituliskan di sini untuk mencari nilai B,
rumusnya sigma xt dikurang y x bar dikali yt dikurang y bar dibagi sigma xt dikurang x bar kuadrat. Maka pada tabel tadi sudah didapat hasilnya 106 untuk xt dikurang x bar dikali yt dikurang y bar. Dan hasil xt dikurang x bar kuadrat 30, 106, 30. Di sini 106 dibagi 30, maka dapat hasilnya 3,533. Dan untuk A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Nilai Y bar tadi didapat pada tabel itu dapat 50, dan nilai B-nya 3,53 dikali nilai X bar-nya pada tabel tadi didapat angka 12. Maka hasil penjumlahnya 7,60. Apa makna nilai A dan B yang masing-masing sebesar 7,60 dan 3,53? A 7,60 berarti bahwa kuantitas yang diminta atas produk tersebut akan bernilai Rp7.600.000 bila tidak ada iklan yang ditayangkan bila X sama dengan 0. Koefisien regrensi B menunjukkan besarnya elastisitas permintaan terhadap iklan. Bila B 3,53, berarti setiap penambahan satu kali tayangan iklan akan berdampak pada meningkatnya kuantitas yang diminta sebanyak Rp3.530.000. Di sini X itu sama dengan iklan. Di sini misalkan iklannya ada 1, maka ditulis Y sama dengan 7,60 ditambah 3,53 dikali 1, maka dapat hasilnya 11,13. Dan misalkan iklannya 5, sama dengan Y sama dengan 7,60 ditambah 3,53 dikali 5, maka dapat hasilnya 25,25. Di sini iklannya misalkan ada 10. Y sama dengan 7,60 ditambah 3,53 dikali 10 sama dengan 60,90. Begitu seterusnya. Yang kelima, menguji hasil regrensi. Menguji hasil regrensi. Perkiraan di atas akan benar jika persamaan regrensi yang dihasilkan juga benar. Pertama adalah uji tanda koefisien regresi B di mana B bertanda positif. Uji kedua adalah uji signifikansi dengan uji T. Uji ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis bahwa B adalah signifikan secara statistik. Ada yang ketiga, uji kecocokan model atau R kuadrat. Untuk mengukur proporsi perubahan total variabel terkait Y yang dijelaskan oleh variasi variabel bebas X. Di sini ada tabel sama seperti yang tadi, tapi di sini angkanya berbeda. Di sini ada YT dikurang Y bar kuadrat, sama seperti rumus yang tadi. Ini tinggal memasukkan rumus, dan setelah didapatkan angka-angkanya, maka hasilnya dijumlahkan, maka YT dikurang Y bar kuadrat didapat hasilnya 373,8430 65,4830. Kuadrat sama dengan 37,85 dibagi 440 sama dengan 0,85 dengan memasukkan rumus sigma YT dikurang Y bar T dikurang Y bar kuadrat dibagi sigma YT dikurang Y bar T kuadrat. Ini berarti bahwa 85% dari variasi total dalam penjualan perusahaan dipengaruhi oleh variasi dalam pengeluaran iklan perusahaan. Sisanya sebesar 15% ditentukan oleh variabel lain selain iklan. Yang D, koefisien korelasi R. Besarnya R akan ditentukan dari tanda R besar dari 0, hubungan positif, dan R kecil dari 0, hubungan negatif. Besarnya R dapat ditentukan dari R kuadrat, yaitu R
sama dengan akar R kuadrat sama dengan akar 0,85 sama dengan 0,92. Hal ini berarti bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan yang positif dan kuat. Sekian materi dari estimasi permintaan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.